wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam kondisi baik ya. Kali ini kita akan membahas tentang topologi jaringan komputer, di mana topologi jaringan komputer dibagi menjadi dua, yaitu topologi logis dan topologi fisik. Oke, untuk lebih dalam kita bahas satu persatu. Yang pertama, tentu saja kita akan membahas tentang pengertian dari topologi. Pengertian dari topologi jaringan komputer atau topologi ini juga sering disebut dengan layout dalam jaringan. Jadi layout jaringan itu disebut juga dengan topologi jaringan. Secara definisi, topologi jaringan komputer adalah suatu bentuk struktur jaringan yang dibangun atau diinstalasi sesuai dengan kebutuhan dan digunakan untuk menghubungkan antara komputer satu dengan komputer yang lainnya menggunakan media kabel ataupun media wireless. Jadi ada dua media, media kabel bisa juga wireless atau near kabel. Nah, jadi di sini adalah strukturnya ya. Kalau ini ada struktur suatu ruangan, di sana berisi beberapa alat, mungkin yang lingkaran ini sebagai meja dan sebagainya. Ini seperti struktur seperti ini ya, ada beberapa pintu. Nah, di jaringan komputer pun ada strukturnya, ada bentuknya. Ya, contohnya seperti ini, ada suatu kabel besar, terus di situ menghubungkan suatu hub atau komputer langsung, misalnya seperti itu. Nah, ini disebut dengan topologi jaringan komputer. Ada yang menyebutkan juga topologi jaringan komputer adalah sebuah desain jaringan komputer yang akan dibentuk serta menggambarkan bagaimana komputer dalam jaringan tersebut bisa saling terhubung satu dengan yang lain. Definisinya seperti itu. Ada juga yang mendefinisikan sebagai gambaran secara fisik dan logis di mana perangkat dan segmen jaringan saling berhubungan. Kalau melihat dalam kondisi definisi seperti itu, maka ada dua jenis topologi ya, yaitu topologi fisik dan topologi logis. Topologi fisik adalah topologi jaringan yang menggambarkan secara fisik. Jadi kita bisa melihat secara langsung terhubungnya itu melalui kabel, kabelnya bagaimana antara satu komputer dengan komputer yang lain atau node yang lain. Kalau yang kedua, jaringan logis adalah menunjukkan bagaimana data mengalir di dalam jaringan. Jadi ketika sudah terhubung dengan kabel atau wireless, nanti bagaimana agar data itu bisa masuk ke komputer satu, komputer yang lain itu secara bergiliran, secara berurut atau sebagaimana itu menggunakan topologi logis. Topologi dari dua sistem dapat sama meskipun memiliki topologi fisik yang berbeda. Mungkin cara bekerjanya sama tetapi mempunyai bentuk yang berbeda seperti itu ya. Bisa mungkin hal-hal itu. Oke, kita bahas yang pertama adalah topologi fisik. Topologi fisik adalah topologi jaringan yang menggambarkan metode pembuatan jaringan secara fisik. Sehingga kita bisa melihat fisik di dalam hal ini, kita artikan mendesain sebuah jaringan yang terlihat seperti penataan kabel, hub, switch, dan lain-lain. Pola dari setiap hardware atau node menentukan seberapa bagus jaringan yang kita buat. Semakin banyak node-nodenya ataupun panjangnya kabel, maka kemungkinan jaringan menjadi lambat dan menjadi semakin besar. Contohnya topologi fisik ada topologi fuse, ada topologi star, ada topologi ring, ada topologi mesh, ada topologi hybrid, ada topologi hierarki. Ini ada sebelah kiri topologi fuse, yang tengah ring, ya, ring itu seperti cincin ya. Sedangkan yang sebelah kanannya itu ada topologi star atau bentuknya menyerupai dengan bintang. Ada topologi mesh. Mesh itu menghubungkan satu dengan yang lain, setiap node atau setiap komputer itu akan terhubung dengan yang lain, komputer yang lain. Dan ini ada topologi tree. Nah, tree itu pohon ya, seperti pohon. Topologi fisik mempunyai karakteristik yang pertama terdapat node pada sepanjang kabel. Jadi ada komputer itu yang terhubung dengan kabel, di mana node dalam komputer merupakan perangkat yang berperan untuk menerima, mentransfer, dan meneruskan informasi ke perangkat lainnya. Dalam topologi fisik, satu kabel pada kedua ujungnya akan ditutup. Jadi dia kabelnya akan tertutup. Yang ketiga, sepanjang kabel tersebut akan ditemukan node-node. Nah, ini merupakan karakteristik utama dari topologi fisik ya. Adanya node di sepanjang kabel. Yang kedua, karakteristik yang kedua dari topologi fisik adalah prevalence atau lazim. Hal ini karena pada topologi ini menggunakan instalasi yang sangat sederhana. Yang ketiga adalah kemungkinan terjadi collision atau tabrakan. Mungkin data
satu komputer lain akan tertabrak. Yang conversion dalam topologi fisik mungkin akan terjadi karena signal akan melewati dua arah pada kabel. Jadi kabel menerima dan kabel membawanya atau kabel pengirimnya. Yang D, kemungkinan seluruh jaringan bisa terhenti. Dalam hal ini, jaringan ini bisa terjadi sebuah problem yang cukup besar. Hal ini terjadi jika salah satu segmen yang terdapat pada kabel putus. Jadi kalau salah satunya putus mungkin akan menyebabkan mati untuk uh, komputer yang berikutnya. Ini membuat semua jaringan bisa. Kita lanjutkan ke topologi logis yang kedua, yaitu atau topologi logik ya. Adalah topologi jaringan yang menggambarkan jaringan secara logis, seperti bagaimana alur data di sebuah jaringan, cara antar node, tingkat transmisi, dan lain-lain. Hal ini menjelaskan sebagai bagian non nyata dari koneksi atau konfigurasi perangkat lunak jaringan. Jadi di topologi logis ini bagaimana nanti node atau komputer itu menerima data atau mengirim data. Topologi jaringan logis menggambarkan atau menjelaskan bagaimana sinyal bekerja pada jaringan dan bagaimana data ditransmisikan dari satu node ke node lainnya pada tingkat yang sangat tinggi. Topologi jenis ini kebalikan dari topologi logis ya, di mana topologi logis itu kita bisa melihat jaringannya secara fisiknya, tapi kalau topologi logis ini kita tidak bisa melihatnya, mungkin alur data yang bisa kita gambarkan. Topologi logis dari dua sistem dapat sama meskipun memiliki topologi fisik yang berbeda. Contohnya ada internet, ada token ring, ada local toll, ada FDD, ada ATM, asynchronous transfer mode. Ini contoh dari topologi logis ya, disebut dengan topologi broadcast. Nah, topologi broadcast ini merupakan tipe pertama dari topologi komputer, logis komputer. Secara sederhana dapat digambarkan yaitu suatu host yang mengirimkan data ke seluruh host lainnya pada media jaringan. Di sini ada servernya atau pengirim datanya ya, paket data yang dikirim ke alamat broadcast melalui switch maupun hub akan diteruskan ke seluruh komputer host di jaringan tersebut. Jadi mengarahkan ini topologi broadcast. Jadi dikirimkan ke seluruhnya. Ini arah datanya seperti itu. Paket-paket ini adalah data yang dikirimkan dari switch. Nah, dikirimkan semua. Yang kedua, topologi token passing. Token passing. Topologi ini biasanya pada topologi secara fisik di ring ya, di mana mengatur pengiriman data pada host melalui media dengan menggunakan token yang secara teratur berputar pada sebuah host. Host hanya dapat mengirimkan data dan hanya jika host tersebut memiliki token. Dengan token ini, conversion atau tabrakan data bisa dicegah. Misalkan dari station 1 atau komputer 1 yaitu mengirimkan data ke station 2. Nah, tokennya itu di station 3, maka dia dikirimkan ke 2 dulu. Dari 2 tidak punya token, dia lanjutkan ke station 3. Station 3 ada tokennya, dia berarti masuk ke sana datanya. Kalau tidak ada, berarti dia akan ditelanjutkan ke station 4 dan seterusnya. Ini adalah model token passing. Apa saja perbandingan topologi fisik dan logis? Tentu saja kita bisa membandingkan antara topologi fisik dan logis. Yang pertama dari atau fisik itu, kalau fisik tentu saja ada gambar tata letak atau jaringan secara fisiknya. Kita bisa mengetahui komputer mana diletakkan di mana, bagaimana menyambungnya. Kalau logis itu tidak terlihat. Dia menggambarkan logistis jaringan yang berkaitan dengan transmisi data. Jadi data itu sistemnya akan diterima tidaknya, itu kita tidak bisa melihatnya. Yang kedua, tata letak dapat dimodifikasi berdasarkan keputusan untuk topologi fisik ya. Tapi kalau di logis itu tata letak tidak dapat dimanipulasi. Jadi nantinya data itu terkirimnya seperti apa itu sudah teratur di topologi logis. Tapi kalau fisik itu kita bisa membaginya. Oh, ini kalau dua komputer langsung di paralel seri itu lebih cepat mana, itu bisa kita atur. Kalau di logis ya mengikuti dari topologi fisiknya. Yang ketiga, dapat diatur dalam topologi star, ring, mesh maupun bus. Ini kalau topologi fisik itu diatur menggunakan dibuat topologi star, ring dan bus, efektivitas
komputernya itu seperti apa, jaringannya nanti bisa kita atur letak-letaknya. Kalau di logis itu biasanya dia diimplementasikan pada topologi bus dan ring. Yang keempat, berdampak besar pada biaya kalau fisik, skalasitas, dan kapasitas bandwidth jaringan berdasarkan pemilihan dan ketersediaan perangkat. Semakin banyak komputer yang dirangkai, tentunya eh, menggunakan topologi yang berbeda akan mengakibatkan mungkin kabelnya yang lebih panjang atau lebih pendek. Ini juga akan berpengaruh ya, atau arusnya juga. Yang di topologi logis berdampak besar pada kecepatan dan pengiriman data. Semakin panjang kabelnya ya tentunya akan semakin lambat kan. Ini juga menangani kontrol aliran dan pengiriman paket. Yang kelima, untuk topologi fisiknya merupakan rute aktual yang berkaitan dengan transmisi. Jadi ada jalur untuk mengirim datanya itu terlihat di topologi yang fisik. Ini yang kelima. Sedangkan di topologi logis dia hanya mempresentasikan terkait dengan aliran data tingkat tingginya. Jadi data itu dimungkinkan melalui uh, topologi logisnya seperti apa. Terus yang keenam, koneksi fisik jaringan. Jadi di yang keenam itu koneksi fisik atau ketersembangunan jaringan itu bisa kita lihat secara fisik. Sedangkan di logis itu yang diatur adalah jalur datanya itu mengikuti tentunya tadi ke topologi fisiknya. Oke, kita lanjutkan ke jenis-jenis dari topologi jaringan komputer. Yang pertama ada topologi ring atau disebut juga dengan topologi cincin. Topologi ring atau cincin ini merupakan topologi yang menghubungkan antara PC atau komputer dengan komputer yang lain tanpa menggunakan hub atau switch. Jadi langsung ada kabel yang melingkar, nanti kabel itu disambungkan ke setiap hardware, baik komputer, printer maupun sebagainya itu ada kabel yang besar yang melingkar seperti itu bentuknya. Ciri-cirinya dari topologi ring, not dihubungkan secara seri di sepanjang kabel. Di kabel melingkar ini untuk komputernya atau yang lain itu dihubungkan dengan seri ya, dengan bentuknya melingkar. Yang kedua, problem yang dihadapi sama dengan topologi bus, yaitu jika salah satu node rusak, maka seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Kalau salah satu komputernya rusak, dia eh, tidak bisa untuk berkomunikasi di jaringan tersebut. Jadi, kalau satu komputer rusak, maka dia akan merusak jaringannya ya. Yang ketiga, tipe kabel yang digunakan biasanya kabelnya UTP ya, dan konektornya itu menggunakan RJ45. Jadi konektor dari kabel ke komputernya itu menggunakan RJ45. Kelebihan dari topologi ring tentunya dapat melayani aliran lalu lintas data yang padat. Nah, jadi bisa didistribusikan semuanya. Terus aliran data mengalir lebih cepat karena dapat melayani data dari kiri atau kanan dari server. Jadi dialirkan ke setiap komponen node-nya. Transmisi data yang relatif sederhana seperti perjalanan paket data dalam satu arah saja. Dari transmisi data yang relatif sederhana. Kekurangannya apa? Kerusakan salah satu akan melumpuhkan kerja jaringan ya. Kalau ada yang rusak, maka dia akan rusak semua. Paket data harus melewati setiap komputer antara pengirim dan penerima, sehingga menjadi lebih lambat. Jadi melalui semua komputer itu nanti paketnya akan tersebar ke seluruhnya, baru sampai komputer tujuan. Yang berikutnya pengembangan jaringan menjadi lebih kaku karena penambahan terminal atau node menjadi lebih sulit bila pot sudah habis. Jangan lupa subscribe kan di Selanjutnya jenis yang kedua yaitu topologi bus. Nah, topologi bus adalah topologi yang menggunakan kabel tunggal ya sebagai media transmisi atau kabel pusat tempat di mana seluruh clean dan server dihubungkan. Kalau tadi untuk yang ring itu melingkar, nah kalau yang ini bus kabelnya hanya satu ya. Nah, kabelnya satu terpusat di dalam satu kabel dan dia tidak bertemu kabelnya secara langsung ya. Kalau ring itu yang bertemu, tidak ada tutupnya, ujung-ujung kabelnya itu tidak ada. Ciri-ciri dari topologi bus.
Not-not dihubungkan secara seri sepanjang kabel dan pada kedua ujung kabel ditutup dengan terminator. Nah, ini bedanya dengan ring tadi ya. Di sini ada tutupnya yaitu dengan terminator. Yang kedua sangat sederhana dalam instalasi dan sangat ekonomis dalam biaya. Ciri yang ketiga, paket-paket data saling bersimpangan pada suatu komponen. Ada suatu kabel ya. Tidak diperlukan hub. Yang banyak diperlukan adalah T-konektor pada setiap Ethernet card. Terus yang kelima, problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down, sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Ini sama dengan yang ring ya, kelemahannya. Kelebihannya apa? Layout kabel sederhana, sehingga instalasi tentunya lebih mudah. Kerusakan satu komputer klien tidak akan mengaruhi komputer antar klien. Jadi kalau satu rusak itu tidak merusak komponen komputer klien yang lain. Hemat kabel, sehingga biaya instalasi lebih mudah. Penambahan dan pengurangan terminal dapat dilakukan tanpa mengganggu operasi berjalan. Lalu kekurangannya apa? Jika kabel utamanya itu atau backbone itu putus, maka komunikasi akan gagal. Kabel yang di tengah itu. Yang bola kabel utama sangat panjang, maka pencarian gangguan menjadi sulit. Jadi kita ketika mau mencari kesulitan dia sulit karena dia ada satu kabel yang panjang ya. Kemungkinan akan terjadi tabrakan data atau data collision apabila banyak klien yang mengirim pesan dan akan menurunkan kecepatan komunikasi. Terus berikutnya, keamanan data kurang terjamin dan diperlukan repeater untuk jarak yang jauh. Jadi untuk menguatkan sinyalnya itu dengan kabel yang panjang itu perlu dikuatkan dengan jenis yang ketiga yaitu topologi star. Topologi star disebut juga dengan topologi bintang. Ya, topologi ini menggunakan switch sebagai sumbernya ya atau menghubung antara node clean. Jadi di tengahnya itu ada switch. Nah, dia port-port switch itu nanti yang akan menghubungkan ke setiap komputer yang ada. Nah, ini karena bentuknya seperti bintang maka disebut dengan topologi star. Oke, topologi star. Ciri-cirinya apa? Setiap node berhubungan langsung dengan hub atau konsentrator. Bila setiap paket data yang masuk ke konsentrator atau hub kemudian di broadcast ke seluruh node yang terhubung sangat banyak. Misalnya memakai hub 32 port. Ketika hubnya ada 32 port itu akan di broadcast ke 34 port itu, maka kinerja jaringan akan semakin turun sehingga jaringannya akan turun. Sangat mudah dikembangkan. Problem yang sering terjadi adalah jika salah satu node rusak, maka jaringan keseluruhan dapat down sehingga seluruh node tidak bisa berkomunikasi dalam jaringan tersebut. Jika salah satu internet card rusak atau salah satu kabel pada terminal putus, maka keseluruhan jaringan masih tetap bisa berkomunikasi atau terjadi down pada jaringan keseluruhan tersebut. Tipe kabel yang digunakan biasanya jenis UTP ya. Lalu kelebihannya apa? Kelebihannya adalah tingkat keamanan yang cukup baik, bersifat fleksibel atau mudah dalam hal instalasi, proses pertukaran data yang tidak terlalu rumit, terus mudah dalam hal troubleshooting jaringan karena satu klien menggunakan satu jalur akses, mudah untuk penambahan dan pengurangan komputer klien. Apabila satu komputer yang mengalami kerusakan dalam jaringan, maka komputer tersebut tidak akan membuat mati seluruh jaringan star. Ya, kita dapat menggunakan beberapa tipe kabel di dalam jaringan yang sama dengan hub yang dapat mengakomodasi tipe kabel yang berbeda. Kekurangannya, jika switch atau titik pusat rusak, maka jaringan akan down. Jika terlalu banyak pengguna, maka lalu lintas akan semakin padat dan membuat jaringan menjadi lambat. Berikutnya, dalam proses instalasi memboroskan banyak kabel ya, karena setiap hub itu akan terhubung dengan komputer. Boros kabel, maka akan secara otomatis biayanya juga akan tinggi. Jika port dalam hub itu salah satunya rusak, maka tidak dapat dipergunakan, bahkan dalam jangka waktu panjang merusak port-port yang lain. Topologi yang keempat ya, jenis topologi yang keempat itu topologi mesh. Topologi mesh ini ciri-cirinya setiap komputer itu dia akan terhubung satu dengan yang lainnya. Jadi membutuhkan kabel yang banyak ya. Kita lihat pada ciri-cirinya, susunannya pada setiap peralatan yang ada di dalam jaringan saling terhubung satu sama lain. Satu komputer dengan komputer yang lain semuanya akan terhubung. Kalau ada 5 ya kelimanya itu terhubung satu persatu dengan komputer yang lain.
topologi mesh memiliki hubungan yang berlebihan antara peralatan yang ada. Jadi hubungan ini maksudnya kabelnya itu terlalu banyak ya. Yang kedua, yang ketiga, jika jumlah peralatan yang terhubung sangat banyak, maka akan sulit untuk dikendalikan. Jadi kita kesulitan mengidentifikasikan dari komputer satu mau dikirimkan ke komputer ketiga, mau dikirimkan ke komputer ketiga. Ternyata kabel yang ke komputer ketiga itu rusak. Nah, kita nanti kesulitan mengidentifikasi yang rusak itu di kabel mana. Yang keempat, memiliki tingkat redundansi yang tinggi, sehingga jika terdapat satu link yang rusak, maka suatu session atau komputer dapat mencari link yang lain. Jadi redundansi pengurangan ini nanti bisa ditangani dengan satu link yang rusak, maka akan melalui jalan yang lain. Kelebihan, jalur pengiriman data yang digunakan cukup banyak ya. Kita bisa memilih salah satu kabel yang terhubung menggunakan yang itu, tetapi dia akan melalui komputer yang lain atau kalau tidak menggunakan kabel yang langsung terhubung. Yang berikutnya, tidak berjalur pada saat proses pengiriman data, bandwidth yang cukup lebar, teknik security yang baik pada topologi ini, mempunyai jalur cadangan untuk melewati beberapa paket data. Itu kelebihannya. Kekurangannya apa? Saat proses instalasi sangat membutuhkan banyak kabel karena jalur yang digunakan sangat banyak, menjadikan tempat instalasi sangat sempit dan terkesan tidak rapi. Proses instalasi jaringan cukup rumit karena harus menyambungkan jalur satu persatu antar komputer. Terus kekurangan berikutnya, memakan biaya instalasi yang mahal karena membutuhkan tadi. Yang kelima, topologi tree. Ini merupakan topologi yang terdiri dari beberapa topologi star yang dihubungkan dengan topologi bus ya, kalau tree ya. Di situ kita lihat di tengah ini merupakan topologi sebagai apa pohonnya itu pohonnya itu sebagai topologi bus ya. Topologi bus ke atas, terus di batang-batangnya ini menggunakan topologi star ya, menggunakan topologi star. Yang batang-batangnya itu menggunakan topologi star, terpusat pada satu hub, terus di hub itu akan didistribusikan ke komputer-komputer. Oke, kita lihat ciri-cirinya. Dihubungkan melalui sub node dalam satu central node. Jadi dihubungkan dengan backbone kabel ya, backbone kabel. Terus mensupport baseband atau satu lintasan data sinyal, maupun kita broadband juga dua lintasan signal juga bisa. Terus yang ketiga, sedikit rumit dan perlu instalasi yang khusus. Apa saja kelebihannya? Merupakan jaringan yang besar sehingga dapat mengelompokkan antara satu topologi dengan topologi yang lain. Keamanan sangat terhandle. Kekurangannya, proses instalasi yang rumit, troubleshooting yang tidak mudah karena mencakup jaringan yang besar, biaya instalasi yang mahal, kinerja jaringan akan menjadi lambat karena user pengguna semakin banyak. Oke, topologi yang lain ada topologi hibrid ya. Ini topologi hibrid itu di tengahnya ada ini merupakan topologi hibrid ini merupakan gabungan ada dari beberapa topologi ya. Contohnya ini ada topologi ring, di tengah ada topologi ring berupa cincin ya, walaupun dia bentuknya segitiga ya, dianggap lingkar itu ring. Di ujung-ujung dari topologi ring itu ada hub, dan di hub itu masih disambungkan dengan eh, topologi yang lain, yaitu topologi star. Ada hub lagi, nanti di sana akan menggunakan topologi star, jadi berupa bintang-bintang di ujung-ujungnya dari setiap node di ringnya itu nanti akan dihubungkan lagi jaringan lain, yaitu menggunakan star. Kelebihannya apa? Hybrid, fleksibilitas, terus menambahkan koneksi perangkat lain dengan mudah karena node atau peripheral baru dapat dihubungkan ke topologi, dan topologi dapat dihubungkan dengan topologi hybrid. Hybrid, nah, kata dengan mudah. Kekurangannya, pengolahan sulit, biaya mahal dibandingkan dengan topologi lain, instalasi dan konfigurasi topologi sulit. Ada juga topologi hierarki ya. Topologi hierarki ini juga gabungan dari beberapa topologi. Di situ kita lihat berarti dia menggunakan topologi yang seperti apa ini ya topologinya? Topologinya seperti hierarki gitu ya. Kelebihannya apa? Sentra data hierarki sehingga pengolahan data yang lebih baik dan lebih mudah. Control mudah berkembang menjadi jaringan yang lebih luas. Kekurangan, komputer
bawahannya tidak bisa dioperasikan jika kabel pada kompor tingkat atas terputus. Mungkin ada tabrakan atau bekas tabrakan. Ini topologi hierarki. Lalu bagaimana cara memilih topologi jaringan komputer? Ada beberapa faktor yang perlu diperhatikan dalam pemilihan topologi jaringan. Jadi setelah kita bahas tentang jenis-jenis topologi, tentu saja dalam pemilihan topologi itu perlu memperhatikan beberapa hal. Yang pertama tentu saja biaya ya. Ketika kabel yang digunakan semakin banyak, ya biayanya akan semakin banyak. Ketika kecepatan yang diinginkan lebih cepat dengan topologi yang pas dan dengan bandwidth yang tersedia, tentunya perlu menghitung ini, yaitu biaya. Estimasi biaya yang akan dibutuhkan untuk merancang topologi tersebut sesuai dengan kebutuhan sistem. Yang kedua, perlu memperhatikan kecepatan yang diinginkan. Jadi pemilihan topologi itu nantinya tentunya akan berpengaruh pada kecepatan akses di dalam internet tersebut atau di dalam jaringan. Yang ketiga, lingkungannya. Faktor penting dalam mendesain sebuah topologi jaringan ini juga memperhatikan yaitu tentang kelistrikannya atau backup system dan sebagainya. Sedangkan yang keempat adalah skalabilitas, maksudnya menggambarkan seberapa besar jaringan yang akan diterapkan dalam organisasi tersebut. Yang terakhir yaitu konektivitas, artinya siapa saja yang boleh atau mendapatkan hak akses di dalam jaringan tersebut tentunya dibutuhkan topologi yang sesuai. Jadi konektivitas ini menggambarkan cara akses pada topologi yang akan diterapkan. Sebagai contohnya misalkan setiap divisi bisa mengakses layanan web dan database dengan notebook atau TeamSlint. Demikian untuk penjelasannya. Untuk lebih memahami terkait dengan penjelasan tersebut, maka Anda perlu memahami poin-poin pertanyaan berikut ini.